Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pemilik hidup kami, pemelihara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau, sebab kami siap untuk mendengarkan. Melalui Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Yang menjadi ayat renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah bertanya, kenapa Allah mengizinkan begitu banyak penderitaan terjadi? Kenapa Allah yang menciptakan manusia, yang memelihara kehidupan manusia, di waktu yang bersamaan juga mengizinkan manusia bersusah payah karena penderitaan? Untungnya Alkitab kita tidak anti dengan penderitaan, dan salah satu cerita dalam sejarah Alkitab yang menceritakan tentang seorang manusia yang melewati begitu banyak penderitaan adalah Ayub. Dia merespon penderitaan dengan iman. Dari kisah Ayub kita bisa berefleksi, bagaimana kita merespon ketika penderitaan datang? Beranikah kita? Akankah kita memilih respon iman? Ayub tidak mengucapkan apa yang ada di nas kita hari ini dalam keadaan damai atau sukacita, tetapi dia mengucapkannya di tengah penderitaan dan kesakitan. Dia kehilangan harta, kehilangan kenyamanan hidupnya, kehilangan anaknya. Dari sini kita bisa melihat suatu kebenaran iman yang menjadi pegangan kita, yaitu beriman di tengah penderitaan tidak menghilangkan rasa sakit. Beriman di tengah penderitaan tidak menghilangkan rasa sakit. Kita tidak lantas berhenti bertanya, kenapa ini terjadi? Penderitaan yang kita alami belum tentu langsung bisa dicerna oleh logika kita. Karena iman bukan penyangkalan atau meniadakan penderitaan. Iman tidak sama dengan berpura-pura kuat, tapi iman di tengah penderitaan mengingatkan kita bahwa Allah memegang kendali atas segalanya. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita terlihat hancur dan tidak pasti, ketika kita merasa hidup seolah di luar kendali kita, tapi kita tidak pernah lepas dari tangan Allah. Dia tetap pegang kendali atas kita dan segala sesuatu di sekitar kita. Banyak orang mampu memuji Tuhan dalam sukacitanya, tapi ketika kita mampu berkata, terpujilah nama Tuhan di tengah penderitaan, disitulah iman sejati tampak. Di tengah kebingungan kita tentang jalan hidup, ketika kita kehilangan harta, kehilangan orang yang terkasih, ketika kita berurai air mata, tapi tetap mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, entah saat ini kita sedang menjalani suka atau duka, entah hari-hari kita cerah atau gelap, biarlah kita belajar beriman di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakmampuan kita memahami segala hal. Kita tetap percaya bahwa Allah yang memberi segala sesuatu bagi kita adalah baik, dan Dia tetap baik bahkan ketika Dia mengambil pemberian itu. Biarlah dengan rendah hati dan iman kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Biarlah firman-Mu tumbuh di dalam hati kami dan menjadi pegangan hidup kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Engkau menyertai mereka dalam setiap pekerjaan tangan mereka. Engkau yang memberikan kesehatan dan kekuatan menjalani hidup mereka. Ampunkan juga dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.